Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Melenia Ramadhani dari kelompok 1 sebagai pemateri pertama. Baik, langsung saja masuk ke latar belakang masalah. PT Semen Boswa seperti kita ketahui sangat terkenal dalam bidang produksi semen, khususnya di Sulawesi Selatan. Tidak hanya itu, PT Semen Boswa juga membutuhkan berbagai macam divisi atau bidang yang sesuai untuk mendukung aktivitas perusahaan, tidak terkecuali divisi accounting dan tax. Maka dari itu, penelitian ini dilakukan untuk menganalisis pekerjaan khususnya pada divisi accounting dan tax, dan hasil yang diharapkan dari penelitian ini adalah perusahaan dapat menyesuaikan antara job description and job specification. Baik, rumusan masalah ini seputar untuk mengetahui bagaimana analisis pekerjaan dari divisi accounting dan tax, dan apakah karyawan bisa menyadari tanggung jawab pekerjaan mereka, serta kriteria apa saja yang harus dimiliki oleh setiap calon karyawan pada divisi accounting dan tax. Kemudian tujuannya untuk mengetahui rumusan masalah mengenai analisis pekerjaan, kriteria yang dibutuhkan, serta tanggung jawab mereka. Kemudian kegunaan penelitian terbagi dua, yaitu kegunaan teoritis yang pertama untuk memberikan landasan bagi penelitian lain dalam penelitian yang serupa. Yang kedua, memberikan sumbangan pemikiran bagi pembaca dan penulis, memperluas wawasan bagi penulis maupun pembaca, dan memberikan pemahaman yang lebih detail tentang deskripsi pekerjaan dan spesifikasi pekerjaan. Kemudian masuk ke bab 2, tinjauan pustaka. Dalam teori yang pertama itu sumber daya manusia. MSDM merupakan proses memperoleh, melatih, menilai, dan memberi kompensasi kepada karyawan, memperhatikan hubungan kerja mereka, kesehatan dan keamanan, serta masalah keadilan. Kemudian fungsi manajemen terbagi dua, yaitu fungsi manajemen dan fungsi operasional. Yang pertama, fungsi manajemen terbagi atas 4: perencanaan, pengorganisasian, pengarahan dan pengendalian, serta fungsi operasional terbagi atas pengadaan tenaga kerja, development, compensation, integration, maintenance, and separation. Mungkin itu dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aziza Firda Asrianti. Di sini saya akan menjelaskan tentang perencanaan sumber daya manusia. Perencanaan sumber daya manusia atau Human Resource Planning, disingkat PSDM, merupakan fungsi pertama dan utama dari manajemen sumber daya manusia. Perencanaan sumber daya manusia adalah merencanakan tenaga kerja agar sesuai dengan kebutuhan perusahaan serta efektif dalam membantu terwujudnya tujuan menurut Hasibuan. Tujuan perencanaan sumber daya manusia menurut Hasibuan yang pertama, menentukan kualitas dan kuantitas karyawan yang akan mengisi semua jabatan dalam perusahaan, menjamin tersedianya tenaga kerja masa kini maupun masa depan sehingga setiap pekerjaan ada yang mengerjakannya, menghindari terjadinya mismanagement dan tumpang tindih dalam pelaksanaan tugas, mempermudah koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi sehingga produktivitas kerja meningkat, menghindari kekurangan dan kelebihan karyawan, menjadi pedoman dalam menetapkan program penarikan, seleksi, pengembangan, kompensasi, pengintegrasian, pemeliharaan, kedisiplinan, dan pemberhentian karyawan, menjadi pedoman dalam pelaksanaan mutasi dan pensiun karyawan, menjadi dasar dalam melakukan penilaian karyawan. Selanjutnya yaitu analisa pekerjaan. Analisa pekerjaan atau job analysis adalah informasi tertulis mengenai pekerjaan apa saja yang harus dikerjakan dalam suatu perusahaan agar tujuan perusahaan tersebut tercapai. Syarat-syarat teknis analisis pekerjaan yang diperlukan meliputi: yang pertama, harus dinamis sejalan dengan perubahan-perubahan lingkungan internal dan eksternal. Prosedurnya harus dapat diaplikasikan dan dikelola secara akurat, absah, dan efektif. Yang ketiga, pelaksana analisis jabatan memiliki pengetahuan, keahlian, dan pengalaman yang memadai. Yang keempat, serta melibatkan semua komponen karyawan dan pimpinan secara efektif. Selanjutnya itu deskripsi pekerjaan. Deskripsi atau uraian pekerjaan menjelaskan hal-hal sebagai berikut. Yang pertama, identifikasi pekerjaan, menjawab pekerjaan, apa yang harus dilakukan, hubungan tugas dan tanggung jawab, jika melakukan tugas ini kepada siapa harus bertanggung jawab. Yang ketiga, standar wewenang dan pekerjaan, apa wewenang suatu jabatan tertentu dan apakah wewenang tersebut dapat didelegasikan. Yang keempat, hal-hal seperti alat, mesin, dan bahan baku yang akan dipergunakan, apakah menggunakan alat-alat yang sederhana atau alat-alat yang canggih.
Yang kelima, ringkasan pekerjaan merupakan resume dan pekerjaan tersebut. Yang keenam, penjelasan tentang jabatan di bawah dan di atasnya. Sekian dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Faratifa. Di sini saya akan melanjutkan materi dari pemateri kedua, yaitu spesifikasi pekerjaan. Nah, spesifikasi pekerjaan menggambarkan kualifikasi karyawan seperti pengalaman, pengetahuan, keahlian, ataupun kemampuan yang disyaratkan untuk melaksanakan suatu pekerjaan. Nah, spesifikasi pekerjaan sendiri terbagi atas 9. Yang pertama, tingkat pendidikan pekerja, jenis kelamin pekerja, keadaan fisik pekerja, pengetahuan dan kecakapan pekerja, batas umur pekerja, nikah atau belum, minat pekerja, emosi dan temperamen pekerja, serta pengalaman pekerja. Nah, selanjutnya itu metode penelitian. Yang pertama itu rancangan penelitian. Dan di sini kami merumuskan masalah penelitian dan menentukan tujuan penelitian dan menentukan sebuah judul yang sesuai dengan masalah yang hendak dibahas, yakni analisis pekerjaan divisi accounting dan teks pada PT Semen Boswa Maros. Setelah itu kami melakukan pemahaman mengenai analisis pekerjaan. Setelah itu kami membuat surat izin pengambilan data dan mendapat balasan dari PT Semen Boswa Maros. Setelah itu kami melakukan survei atau mengunjungi lokasi penelitian untuk mengetahui informasi lebih lanjut serta melakukan pendekatan-pendekatan. Setelah itu kami menggali ke perpustakaan tentang analisis pekerjaan. Setelah itu kami melakukan observasi dan wawancara seputar deskripsi pekerjaan dan spesifikasi pekerjaan divisi accounting dan teks pada PT Semen Boswa Maros. Dan setelah itu kami melaporkan hasil dan ringkasan dari penelitian dan rekomendasi yang diberikan oleh narasumber. Nah, tempat dan waktu penelitian. Nah, penelitian ini dilaksanakan di PT Semen Boswa Maros yang beralamat di Desa Baruga, Kecamatan Bantimurung, Kabupaten Maros, tepatnya pada tanggal 9 Maret 2020. Nah, selanjutnya itu jenis dan sumber data. Nah, adapun jenis data yang digunakan dalam penelitian kami yaitu jenis data primer dan data sekunder. Adapun sumber data primer diperoleh dari hasil wawancara dengan karyawan dan pihak manajemen serta observasi langsung di lapangan, dan data sekunder pun diperoleh dari arsip dan catatan perusahaan serta dari berbagai sumber, baik berupa buku yang memuat teori-teori hasil penelitian terdahulu dan informasi dari internet. Nah, adapun teknik pengumpulan data. Metode pengumpulan data yang digunakan adalah wawancara dan observasi langsung ke perusahaan serta studi pustaka. Wawancara dilakukan kepada karyawan divisi Human Resource Management dan karyawan divisi accounting dan teks PT Semen Boswa Maros. Dan materi wawancara meliputi pertanyaan-pertanyaan mengenai deskripsi pekerjaan dan spesifikasi pekerjaan. Itulah dia video presentasi dari kelompok kami. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.